Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Makfiro dengan NIM 2202020003, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Haidawati, SPI MSI, tentang teori perilaku konsumen. Pengertian teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dengan memenuhi kebutuhannya. Teori ini membantu perusahaan memprediksi kapan konsumen akan melakukan pembelian, sehingga perusahaan bisa mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pikiran dan sikap konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, yaitu faktor yang menentukan perilaku konsumtif konsumen terkait kebutuhan atau keinginannya atas produk dan layanan. Yang kedua ada faktor pribadi. Faktor yang satu ini datang dari dalam diri si konsumen. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari usia, jenis kelamin, lifestyle, hingga kondisi kesehatan. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor penentu perilaku konsumtif yang berkaitan dengan nilai, norma, dan strata sosial seseorang sebagai anggota kelompok masyarakat. 4. Faktor psikolog. Faktor psikologis yang berhubungan dengan validasi alias pengakuan. Biasanya, hal ini terjadi dalam pembelian barang berharga. Seorang konsumen akan tergerak untuk membeli barang mewah demi prestis agar diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Teori perilaku konsumen terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga yaitu teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Jenis-jenis perilaku konsumen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perilaku konsumen rasional, yaitu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kegiatan konsumsi tersebut dapat dikatakan rasional apabila satu, produk yang dimiliki bukanlah keinginan semata. Yang kedua, produknya sesuai kualitasnya. Yang ketiga, produk yang sangat dibutuhkan. Keempat, produk yang memberikan kegunaan optimal atau nilai guna yang optimal. Adapun perilaku konsumen yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional. Dapat dikatakan demikian apabila satu hanya tertarik pada merek dan brandnya saja. Yang kedua, membeli produk hanya karena tertarik pada potongan harga dan juga iklan, bukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan semata. Yang ketiga yaitu demonstration effect, yaitu keinginan untuk meniru barang mewah dari lingkungan masyarakat sekitar. Jadi dia terpengaruh oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Manfaat perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Kemudian memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Lalu ada memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang terakhir ada contoh perilaku konsumen. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu promosi ikan di pasar. Dalam mempromosikan ikan, penjual biasa berhadapan dengan beberapa konsumen yang punya karakter berbeda nih. Beberapa konsumen memiliki fokus utama kualitas, sehingga mahal tidak masalah asalkan ikan dalam kondisi segar dan bersih. Sebaliknya, penjual juga bisa berhadapan dengan konsumen yang sangat peduli pada harga murah karena ingin hemat, sehingga masalah kualitas bukanlah prioritas. Menjual ikan yang sudah tidak segar kepada mereka akan lebih mudah selama harganya murah. Itu tadi penjelasan saya mengenai teori perilaku konsumen. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.